Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizka Cipta Fauzia dari kelas PSC 2023 dengan NIM 2303065470. Pada kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS PKN. Oke, baik. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan sebagai norma dalam bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan masyarakat. Contoh pengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, contohnya yaitu kita menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita dengan cara membiarkan mereka ibadah. Sila kedua, contohnya yaitu kita saling membantu apabila ada teman kita kesusahan atau orang lain kesusahan atau siapapun yang sedang kesusahan itu kita bantu. Yang ketiga yaitu mendahulukan kepentingan negara dibanding kepentingan diri kita sendiri. Untuk contoh yang keempat yaitu kita bermusyawarah untuk mengambil mufakat. Jadi misalnya kayak tahun depan ada pemilu nih, jadi kita kayak bermusyawarah untuk menentukan siapa presiden selanjutnya. Nah, dengan cara menggunakan mencoblos atau memilih. Jadi untuk memilih suara terbanyak, nah itu akan yang dipilih menjadi presiden. Jadi kita harus bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin itu selanjutnya. Contoh dari sila kelima yaitu kita menghargai hak orang lain. Misalnya kita di pandangan hukum tidak pandang bulu siapapun kita, latar belakang apapun kita. Nah itu kita diperlakukan sama. Nah itu yang disebut dengan keadilan sosial. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Alasan bangsa Indonesia tidak berhasil mengusir penjajah dikarenakan yaitu pada saat itu bangsa Indonesia masih melawan yang bersifat kedaerahan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Piagam Jakarta menuai pro dan kontra dikarenakan sila pertama berisi ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pengikut-pengikutnya. Kontranya dikarenakan ada beberapa dari pihak Indonesia Timur yang protes dikarenakan bangsa Indonesia itu tidak hanya dari orang Muslim saja, tapi ada agama-agama lain. Oleh sebab itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah solusinya. Oke, lanjut ke soal nomor 4 yaitu jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Tahapan diciptakannya norma-norma bersumber pada nilai-nilai dan moral masyarakat yaitu yang pertama ada cara, yang kedua adalah kelakuan, yang ketiga adalah adat istiadat, dan yang terakhir ada kebiasaan. Untuk soal nomor 5 yaitu bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Mempromosikan Pancasila di tengah ideologi-ideologi lain yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan cara yang pertama integrasi Pancasila dalam kebijakan publik, yang kedua adalah peningkatan pendidikan Pancasila, yang ketiga adalah kampanye ideologi Pancasila dalam media publik seperti media massa ataupun pamflet dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.